Nah, sebenarnya mana yang lebih aman sih? Konvensional, kita pergi ke bank, atau sebenarnya pakai gadget? Tergantung diri kita juga, kita bisa mengamankan data-data kita tidak. Seperti kita sudah memberikan kunci rumah kita kepada si penjahat untuk mencuri barang-barangnya kita. Hai Sobat Lis, welcome to Jurnalis. Jurnalis merupakan segmen terbaru dari YouTube channel Lis Setiatmaja. Di sini kita akan membahas mengenai usaha, bisnis, dan value-value lainnya bersama dengan tamu-tamu yang sangat-sangat spesial dan pastinya akan lebih menarik lagi. Stay tune Sobat Lis. Kali ini kita mengundang seorang wanita yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Wani Sabu, EVP Sentra Layanan Digital Halo BCA. Hai Bu Wani. Hai Lis. Welcome to Jurnalis. Iya, terima kasih banget sudah diundang di episode perdana ini. Iya, terima kasih juga Bu Wani udah mau datang loh. Hari ini menyempatkan diri untuk memberikan beberapa tips kepada Sobat Lis. Bu Wani, sebenarnya saat ini kan kita itu berasa jarang banget ya kalau pergi ke cabang untuk transaksi, karena kebanyakan apa-apa udah dari genggaman kita doang. Betul. Ya, online transaction, online transaksi gitu kan. Nah, sebenarnya mana yang lebih aman sih? Konvensional, kita pergi ke bank, atau sebenarnya pakai gadget? Nah, kenapa sekarang kita semua bank mengarah ke arah digital? Ya. Karena memang behavior nasabah kita saat ini memang sudah mager, pinginnya stay at home karena kita 2 tahun ini kita stay at home kan, sehingga kita pasti maunya banking from home. Jadi memang paling cocok adalah transaksi digital. Nah, tadi Lisa tanya, aman nggak sih apa kita harus datang ke cabang? Tentunya kalau menurut saya aman tidak aman tergantung diri kita sendiri sebagai pemakai digital banking juga, Lis. Jadi kita sendiri yang harus mengontrol aman atau tidak aman gitu. Tapi kalau secara bank pasti menciptakan produk yang aman buat nasabahnya. Tak mungkin lah bank itu menciptakan ini aman nggak ya terus langsung diluncurkan. Itu pasti tidak bisa. Diawasi oleh regulator. Oke, berarti semua produk digital harusnya aman. Cuman mungkin banyak yang jadi nggak aman karena ada kecerobohan atau mungkin mereka pin misalnya gitu ya. Iya. Itu kan what you have, maksudnya itu kita yang punya, tapi di share gitu nggak sih? Banyak faktor kesalahan sendiri gitu. Betul, sebenarnya sebuah bank itu meluncurkan sebuah produk, itu kan harus ada persetujuan dari regulator, Bank Indonesia, OJK. Nah, mereka itu ada pattern-patternnya kayak yang Lisa sebutkan misalnya yang pertama itu what you have itu apa sih gitu, what you have itu apa yang kamu punya orang lain nggak punya, apa itu Lis, kayak kartu ATM kita, ada token ya untuk internet banking seperti itu. Nah itu kita punya, kita nggak boleh serahkan kepada orang lain. Meskipun tuh suami atau istri ya. Harusnya. Harus itu ya sendiri. Betul. Terus yang kedua, what you know, apa yang kamu tahu orang lain nggak boleh tahu. Nah itu contohnya PIN, password, user ID seperti itu. Ya nggak boleh ngasih tahu ke orang lain. Terus yang ketiga adalah what you are. What you are itu sesuatu yang melekat di diri kita, misalnya eye biometric, face biometric, finger kayak gitu. Nah itu menurut regulator 2 dari 3 itu terpenuhi baru bisa kita launching sebuah produk tersebut. Artinya sistemnya harus canggih. Betul, bisa launching aman. Nah baru disetujui oleh regulator. Jadi seharusnya tuh udah sangat-sangat aman. Harusnya. Nah tapi kenapa masih ada pembobolan juga ya? Nah coba, tadi kan saya bilang gini, tergantung diri kita juga, kita bisa mengamankan
data-data kita nggak bisa loh. Misalnya biasanya, wah nggak tahu tiba-tiba uangku hilang. Sering kita dengar kan, misalnya tulis di sosial media, di IG, Instagram. tahu nggak sih uangku hilang, bla bla bla, raib tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba. Coba kita review diri kita sendiri ya, Sobat List. Misalnya kita makan di restoran, gimana tuh? Kalau selesai makan, kartu kasih ke kasir. Kasih ke waiter, kita tinggalkan kartunya kita. Paling nggak adalah berapa menit. Itu kan udah bisa dicatat ya. Nomor kartunya berapa, 3 angka di balik kartu berapa, expirednya kapan. Nah, kita juga harus jaga itu. Kemudian di rumah coba males males ke ATM, titip mbak, titip suami, titip anak, di kantor titip sekretaris, titip stafnya. Nah, itu pasti kita nggak cuma ngasih kartu kan, Lis? Pasti kita sebutkan, ini ya Mita, ini nomor PIN-nya Ibu, nomornya sekian-sekian. Nah, sudah tahu nomornya seperti itu. Nah, kita sendiri tidak jaga, berarti kita sendiri udah tidak menjaga what you have dan what you know. Nah, bisa bobol itu. Kadang-kadang juga mungkin kalau di mall suka ada pengajuan kartu, kan minta data, itu kasih nggak sih sebenarnya? Nah, hati-hati juga, itu pernah juga nih kebobolan. Biasanya kan ada, ini bukan menceritakan semua kita harus hati-hati gitu. CS seperti itu, semua SPG seperti itu, tapi kadang-kadang kita mau mengajukan kartu kredit, oh sudah ada kartu kredit yang disetujuin kah? Oh ada nih, contoh ya ini, oh saya sudah punya BCA, oh KTP-nya Bu, nah kita kasih kartu KTP kita, kasih kartu kreditnya kita, itu juga bahaya toh, semua data-data sudah terlihat. Nah, jadi baiknya kok kayak gitu gimana? Nah, sebaiknya kita menyelamatkan kartu kita nih, ada 3 angka di balik kartu kredit ya maksudnya. Kartu kredit kita sembunyikan. Tutup ini kan sih tutup, iya. Nah, ya jangan dengan gampangnya menyerahkan kartunya kita seperti itu. Agak petit sedikit lah ya. Betul. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yuk kita lanjut lagi. Oke, nah terus kayak banyak masyarakat yang bilang kayak, aduh, aku nabung tiba-tiba duitnya hilang, raib. Nah, padahal kagak ada yang, padahal kartu di kantong katanya, atau kartu ada di dompet, sering banget tuh. Nah, itu memang sering seperti itu, tapi tadi saya bilang, Sobat List, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, uang saya tidak hilang tiba-tiba. Tidak, pasti ada data-data yang kita berikan kepada fraudster, atau kita sebut penjahat lah ya. Penjahat dalam selimut. Iya, nah penjahat ini harus mendapatkan data-data dari masyarakat dulu, dari nasabah kita dulu, seperti itu, Lis. Nah, cara mendapatkannya itu dengan segala cara. Nah, hari ini saya seneng banget nih bisa sharing ke Sobat Lis, bagaimana sih penjahat itu mencuri data-datanya kita. Berarti ada beberapa tipe sebenarnya. Ada yang emang orang terdekat, walaupun nggak usah dikasih tau PIN, dia udah nebak-nebak. Biasanya babe gue pakainya tanggal lahir nih. Itu juga bisa kan? Atau tanggal nikah nih. Iya, nah sebenarnya ini juga kita membuat PIN harus kan tadi what you know. Kita yang tahu, orang lain nggak boleh tahu. Nah, kalau tanggal lahir tahu. Semua orang juga tahu kayaknya. Kita tahu tanggal lahirnya papa kita, mama kita, suami kita tahu juga. Sebenarnya nggak boleh. Kenapa tanggal lahir itu jangan jadi PIN? Jangan jadi PIN, karena penjahat pun tahu rata-rata masyarakat kita PIN-nya adalah tanggal lahir. Nah, dibolak-balik pokoknya itu. Betul, tanggal lahir ada di mana? Di KTP. KTP biasa ada di mana? Dalam dompet. Dalam dompet ada apa? Ada kartu ATM. Nah, penjahat juga tahu loh, kalau dia di dompet menemukan kartu ATM, dia akan coba terlebih dahulu dengan tanggal lahir. Itu banyak beberapa nasabah kebobolan karena itu. Atau PIN-nya dicatat di dompet juga. Oh, ada juga. Benar-benar. Kan? Itu juga ada juga. PIN-nya dicatat di dompet biasanya. Atau di balik ATM-nya juga ada yang seperti itu. Nah, dompet ada di mana? Dalam tas. HP kita biasanya ada di mana? Dalam tas juga. Jadi kalau ambil HP ada mobile banking, ya cobalah dengan
PIN tanggal lahir bobol lagi seperti itu. Itu karena kita tidak sengaja gitu kan bisa membuat PIN seperti itu. Tapi yang Lisa tadi bilang ada juga bagaimana diambil oleh orang yang penjahat. benar-benar penjahat. Iya, kan? betul. Ingat ya, jangan pernah share PIN ke siapapun. Jangan kasih password ke siapapun. Nah, itu banyak caranya tuh Lisa. Nah, ini Hari ini pasti dikasih bocoran. betul, Sobat Lis harus tahu nih. Pernah nggak dengar, saya tiba-tiba dihubungin sama Halo BCA terus uang saya Sering hilang. banget tuh. Kemarin juga aku pernah kejadian gitu. Diteleponin oleh Halo BCA misalnya, atau kontak center bank lain, tiba-tiba kok uang saya hilang gitu. Nggak ada yang tiba-tiba. Jadi, nah ini sering banget kan. Contoh kita pakai BCA ya, karena saya dari BCA, jadi kita contohnya BCA. Nomor Halo BCA adalah 1-508-nya 3 kali. Terus kita tiba-tiba dapat telepon plus 1-508-nya 3 kali. Atau plus 021-508-nya 3 kali. Atau plus 62. Betul, plus 15. Iya, plus 62-1-508-nya 3 kali. Nah, Sobat Lis, itu bukan nomor Halo BCA loh, walaupun dibikin mirip. Ya, jadi nomor Halo BCA itu 1-508-nya 3 kali. Mau nelfon pakai handphone, mau bukan handphone, itu yang dipencet. Semuanya 1-508-nya 3 kali. Tidak ada tanda plus, tidak ada kode area. Tidak ada tambah minus juga. Betul, jadi harus diingat-ingat seperti itu. Nah, jadi penjahatnya bikinlah nomor plus yang seperti itu. Kemudian dia telepon nih. Terus kita bingung kan, kok dia bisa tahu nomor kita seperti itu? Nah, sebenarnya dia bukan tahu. Kok dia tahu? Iya. Saya nasabah BCA, sebenarnya dia juga nggak tahu. Random. Dia asal mencet. Jadi dia kadang-kadang penjahat ini juga kena prank gitu, Lis. Jadi dia kan misalnya 081 bla 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 bla. Ternyata sambunglah misalnya ke Mita misalnya, telepon. Selamat pagi Bu, kami dari Halo BCA, kami mau menginformasikan jika kebetulan Mita ini bukan nasabah BCA. Misalnya Mita adalah nasabah bank lain. Mita akan ngomong, emang kenapa Pak? Rekening Ibu di BCA kena hack. Terus si Mitanya gini, hah? Saya kan nggak ada rekening BCA. Bisa terjadi juga Prank. gitu kan. Prank. Jadi penjahatnya yang kena prank. Dia pasti akan ngomong, oh maaf Bu, kita salah sambung Bu. Seperti itu Lis. Jadi dia untung-untungan. Tapi kebetulan plus 1-508-nya 3 kali telepon ke Nasabah BCA. nasabah BCA, ke Lisa yang udah pasti nasabah BCA Dan gitu ke kan. bank lain. Ups, Nah, boleh lah. terus dengan Ibu saya Lisa, Bu ini kita menginformasikan bahwa rekening Ibu Lisa kena hack. Pasti panik, nasabah rata-rata panik. Loh terus gimana? Nah, makanya Bu, kami telepon Ibu Lisa untuk membantu Ibu supaya kita bisa blokir segera rekening Ibu. Niatnya baik ya, kesannya ya. Suaranya juga ramah, kayak Halo BCA gitu ya. Karena ramah. Betul, terus dia langsung minta, Bu untuk memblokirnya kami butuh nomor rekeningnya nomor berapa? Kita sebut karena panik kan. Panik. Oh nomor rekening saya nih, nomor kartunya berapa? Kita sebutkan juga. Terus Ibu ada kartu kredit? Oh ada, nomor kartu kreditnya berapa? CVC-nya berapa? Bisa foto di Foto depan, belakang untuk kartu kreditnya. Karena saking paniknya nih Lis, kita semuanya ngasih PIN lah, password semua ngasih. Wah itu bahaya banget. Kesannya dihipnotis. Oh iya, biasanya bilangnya dihipnotis ya. Kita kalau semua data udah berikan kepada si penjahat itu, seperti kita sudah memberikan kunci rumah kita kepada si penjahat untuk mencuri barang-barangnya kita. Ya itu sudah bisa auto miskin itu. Semua data kita udah ngasih kan ke si penjahat itu. Mau ngapain? Kita tiba-tiba, nah itulah yang mereka bilang, tiba-tiba uang saya hilang. Tapi mereka tidak pernah menceritakan bahwa saya juga sudah kasih semua data loh. Itunya ditutup sih itu biasanya. ditutup. Cuman ngomongnya uang saya hilang, tiba-tiba uang saya hilang. Harus tanggung jawab, tidak aman, bank tidak aman. Seperti itu. Udah sosmed mana-mana tuh biasanya. Betul. Jangan ketipu ya Sobat Lis.
pokoknya kita harus ingat, bank itu tidak pernah meminta data nasabah, data pribadi nasabah sampai PIN, password seperti itu. Nah, sekarang musim lagi nih, Lis. Kalau cuman by phone, nomor rekeningnya berapa? Kan kadang penjahatnya kurang meyakinkan nasabah kita. Sekarang dia pinter. Bu, ada, nanti kami akan kirimkan link ya ke nomor HP-nya Ibu atau emailnya Ibu, kami kirimkan link email seperti itu. Nah, ternyata link itu minta data-datanya kita. Nah, seperti yang phishing ya istilahnya ya. Bukan. Enggak juga, kita disuruh isi. Link abal-abal lah istilahnya. Betul, seperti contoh berikut ini. Oke. Nah, kan dia minta 16 angka kartu lah. Tuh, mirip sekali gitu kan. Persis sama. Persis sampai ada gambar CS-nya gambar juga CS. ada. Padahal BCA tidak ada link untuk permintaan data loh. Ini kreatifnya si penjahat. Terus dan bisa sangat meyakinkan. Iya, terus ada tulisan waspada. Padahal penjahat yang nulis, tapi dia tulis waspada seperti itu. Jadi kan. orang kesana kayak wah, ini kayaknya aman nih. Aman nih, memang permintaan dari Halo BCA. Logonya nih. juga pasti meyakinkan. Oh, meyakinkan semuanya seperti itu. Jadi nasabah kita saking paniknya supaya uangnya selamat, semua data-data diberikan. Tapi mereka pikir saya ngisi link dari BCA kok. Betul, Iya. padahal BCA tidak pernah meminta nasabah isi link. Sekarang kita bayangin secara logika aja, kalau rekening kita kena hack, banknya nggak akan nelpon kita lagi, pasti langsung cut dan blokir semua rekening kita jika ada serangan hacker kan. Ngapain teleponin satu-satu, kebayang dong nasabah bank itu ada berapa puluh juta kita telepon. Rajin banget ya. Rajin banget seperti itu. Pasti otomatis kita sudah blok rekening tersebut. Hati-hati ya. Nah sekarang kan karena nasabah bank itu udah pada aware ya, penjahat itu kan ngaku dari provider customer itu pasti banyak ya. Nah terus kadang-kadang mereka ngomongnya mungkin meyakinkan kayak gini, Ibu namanya ini, tanggal lahirnya ini. Nah, kayaknya bener nih dari bank nih. Nah itu padahal kita juga sering isi data-data kita. Misalnya kita ke mall, wah ini berhadiah tas Lucky kecil, draw. lipstick, tolong ya diisi nomornya, Ribet kartunya banget lagi berapa. panjang lebar. Ya itu juga bisa jatuh ke tangannya tidak bertanggung jawab si penjahat tersebut, seperti itu. Jadi kayak user ID, password itu baiknya memang kita bikin yang nggak gampang ketebak kali. Iyalah, yang orang tadi kan hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Nah, tadi kan saya ceritakan bahwa Mita salah, Mita bukan nasabah BCA, penjahatnya kena prank. Ternyata dia juga sering kena prank, salah-salah. Misalnya pakai nomor plus 14.000, itu punyanya Mandiri kan. Maksudnya itu bukan punyanya Mandiri, maksudnya Mandiri 14.000, tapi ini penjahatnya plus 14.000. Kemudian dia telepon salah, kena prank misalnya gitu. Nah sekarang mereka nggak mau, waduh kok gagal lagi gitu ya. Sekarang mereka naik kelas, belajar. Mereka juga belajar loh, ada penjahat itu ya? ada inovasi. Jadi penjahatnya inovasi. Gak cuman bank yang inovasi. Jadi dia tidak lagi menyebut pakai nomor BCA lah, pakai nomornya Mandiri lah, BRI. Udah enggak. Sekarang dia ngakunya provider Telkomsel, provider XL, Indosat yang nasabahnya jauh lebih banyak dari nasabah perbankan. Iya benar. Nah, terus dia kan asal-asal nih, Lis. 0811 sekian ya. Udah pasti Telkomsel. Pasti Telkomsel kan dia bilang, "Selamat pagi, dengan Ibu siapa saya bicara? Ini kami dari Telkomsel. Kami mau memberitahukan poin Ibu, dengan Ibu siapa saya bicara?"
karena poin kita kan Mau langsung angus, mau expired biasanya. oh saya Ibu Lisa gitu. Oh iya Bu Lisa, tercatat atas nama Bu Lisa. Bu, kita mau ngasih tahu poin Ibu saat ini sudah 800.000. Sekarang di Telkomsel ada program, nggak Tukar hanya poin. iya tukar poin. Kalau mungkin dulu pakai voucher gitu ya, Lid. Sekarang bisa poinnya pindah ke rekening loh. Sekarang Jadi cashback mungkin. iya, jadi 800.000 kita kan udah senang Lumayan. duluan. Wah, oh iya. Ibu mau voucher, apa mau kami transfer ke rekening? Pasti rata-rata pilih ini Transfer. duit kan, Iya, transfer cash ke lah. rekening gitu. Oh baik, Ibu dari rekeningnya bank apa? Oh BCA misalnya. Oh baik Bu, nomor rekeningnya berapa? Untuk kita transfer gitu iya. kan. Saking senengnya sebutlah nomor rekeningnya 035. Nomor kartunya berapa? Sebut lagi. Ada itu udah Nomor nggak wajar PIN-nya tuh. berapa? Ngapain? Tapi saking kebayang 800.000 gitu ya, PIN disebut. Ada juga yang ditanya, nomor kartu kreditnya berapa? Apa hubungannya? Tapi nasabah kita juga nyebutin nomor kartu kreditnya berapa, 16 angka, 3 angka. Nah, seperti itu. Sekarang trennya dari provider telepon. Tapi ujung-ujungnya ke bank juga sebenarnya. Ujung-ujungnya ke bank. Karena udah pasti nggak mungkin prank dia kalau kayak gitu. Iya, yang bikin kadang-kadang kita juga gemes-gemes gitu ya. Dia kan nggak cuma BCA ya, semua bank lain. Ya. Misalnya, oh ternyata Pak Ade banknya kartu kreditnya Bank Mega. Tapi dia kan tahu Pak Ade Bank Mega, nomor HP-nya sekian. Dia telepon lah lagi ke Bank Ade. Nomor Bank Meganya ada ini nih, pembelanjaan tidak wajar. Tapi ujung-ujungnya kalau kartu kredit kan nggak bisa diambil duitnya gitu kan, Iya, maksudnya. Ujung-ujungnya kalau bayar bank tagihan lewat bank apa? Bank BCA. lagi. Berapa nomor rekening BCA? Semangat dia langsung Terus gitu. lagi seperti itu. Jadi kadang-kadang fake callernya dari mana, tapi balik-balik ke bank lagi, ke bank lagi. Masuknya bisa dari mana-mana. Betul. Tapi tujuan akhirnya tuh yaitu mau minta nomor rekening, mau minta kartu kredit, bahkan PIN kalau bisa nggak usah susah-susah. Langsung Betul. aja minta sekalian ya kan. Iya. Tapi ada juga loh yang bilang, tapi ibu jangan sebutin PIN-nya, kasih saya ya. Ada loh fake caller, tapi dia ngomong kartu kreditnya aja Bu. PIN-nya jangan ya. PIN Ya, saya nggak pernah minta ya. Ada loh yang kayak gitu. Iya, saya tidak pernah. Karena memang kalau untuk transaksi online tidak butuh PIN, tapi butuhnya OTP. Nah, dikasih pula biasanya kan. Iya, jadi kalau yang minta OTP, kalau yang kartu kredit, 16 angka kalau kita mau belanja online kan 16 angka masukin. 3 angka di balik kartu masukin. Expired masukin, tapi kan butuh OTP. Iya. Nah, nanti dia akan pura-pura untuk penyelamatan dananya Bu, nanti dari bank akan kirim SMS ke Ibu. Dia nggak bilang OTP, Iya. Liz. OTP sadar. Akan ada SMS. Tiba-tiba memang masuk dong, kan dia lagi belanja penjahatnya. Ting, udah masuk Bu, nomornya berapa Bu? 123567. Baik Bu, 125. Padahal ini udah Bypass. go kan belanjanya. Tapi masih ada duit nih kartunya. Sebentar ya Bu, ada 4 kali konfirmasi Mati. ya Bu, ada 4 Oh kali my God. konfirmasi. Ya Bu, ada lagi Bu, nomornya berapa? Yang SMS masukkan, nomornya sekian. Pernah ada yang 16 kali loh. Iya, terus Temenku aja, pernah ada terusnya 16 kali. sampai pokoknya sampai udah nggak bisa belanja lagi, Sampai berarti habis saldonya. limitnya habis. Sobat Liz, ini penting ya. Nah, biasanya mereka belanjanya barang liquid, emas lah, handphone lah, kan gampang dijual, Langsung. Iya, emas betul, kayak betul, gitu kan, Oke. gampang dijual. Wah, Sobat Liz, kalau berbicara mengenai apa hal yang harus kita waspada di sekitar kita, pasti akan sangat-sangat banyak dan pastinya saya percaya Ibu Wani juga masih pengen sharing banyak hal ya Bu. Betul. Satu episode nggak bakalan cukup. Kita di Jurnalis akan membahas lagi di episode berikutnya mengenai apa aja sih yang harus kita waspada. Dan sampai sini dulu ya Bu Wani. Oke. Di episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye-bye.